Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Saya Pendeta Selampak STH yang melayani di Resort GKI Dwi. Sebagai dasar pembacaan dan renungan firman Tuhan diambil dari Ulangan 10 ayat 1 sampai 11 dengan judul riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yobatat, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Renungan yang saya sampaikan ini saya beri judul kesempatan kedua. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini, Tuhan meminta kembali Musa memahat 2 loh batu yang baru, yang serupa dengan yang mula-mula, dan juga membuat sebuah tabut untuk menyimpannya. Saudara, tentunya kita semua tahu bahwa kedua loh batu yang pertama atau yang mula-mula, yang memuat 10 firman itu telah dihancurkan Musa, karena ia begitu marah dan kecewa melihat umat Israel yang menyembah dan mentuhankan patung tuangan lembu emas. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa peristiwa ini bukan sekedar sebuah pembaruan benda yang pertama dengan yang kedua. Seperti kita bisa menggantikan model rambut kita atau model pakaian kita. Karena pembaruan ini mengandung makna perjalanan spiritual dan perjalanan iman umat Israel dalam kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, setelah loh batu yang kedua yang baru ini dibawa turun dari Gunung Horeb atau Sinai dan diletakkan dalam tabut perjanjian, umat Israel kembali melanjutkan perjalanan ke Mosera.
Dan sesuai dengan ketetapan Tuhan, Imam Harun mati di sana dan dikuburkan di sana. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kematian Harun sebagai imam tidak mematikan keimaman. Tuhan melanjutkan riwayat keimaman itu melalui anaknya Eleazar dan suku Lewi. Saudara, suku ini dipakai Tuhan dan ditunjuk Tuhan untuk mengangkut tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran dan penyertaan Tuhan. Diberikan tugas melayani Tuhan dan juga untuk memberi berkat demi namanya. Saudara, panggilan hidup baru dari peristiwa Dua Loh Batu yang baru ini memiliki dua makna. Yang pertama, suku Lewi dikhususkan untuk pelayanan Tuhan dan menjadi buah sulung di antara 12 suku Israel. Artinya, harus ada kesungguhan dan kualitas hidup beriman di tengah umat Israel yang berpedoman kepada 10 firman yang ada di dalam Dua Loh Batu itu. Yang kedua, melalui kehidupan para Lewi yang wajib ditunjang oleh suku-suku Israel lainnya, mereka dipanggil untuk tetap memiliki kepedulian terhadap sesama saudara, bisa menjadi contoh dalam hal ketaatan dan kasih kepada Allah dan sesama. Bapak, Ibu, Sobat DSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari nas ini juga mengingatkan kita semua, baik sebagai pelayan Tuhan, bahkan juga sebagai umat kepunyaan Tuhan, bagaimana kita mampu menjalankan tugas panggilan kita dalam ketaatan dan kesetiaan, memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, dan mampu menjadi contoh serta teladan yang baik, bukan saja dengan perkataan kita, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, jika Tuhan percayakan kita menjadi alat di tangannya, sebagai hamba Tuhan, jangan takut dan khawatir, karena kita percaya Tuhan Allah kita akan senantiasa menyertai dan memimpin kita. Ia akan membuka jalan untuk kita. Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Ia akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui nas kita pada kesempatan ini juga, kita melihat sosok pribadi yang bernama Musa, seorang pribadi yang luar biasa. Ia berdoa untuk umatnya. Ia berusaha melunakkan hati Allah agar memberikan kesempatan baru bagi umatnya dan memulihkan keadaan mereka. Allah mendengar permohonan Musa dan Allah menyesal atas malapetaka yang ia rancangkan bagi umatnya. Ia tidak jadi menghukum umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui sosok seorang Musa, ia bisa menjadi teladan bagi kita. Seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang peduli, bahkan pemimpin yang tidak melepaskan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bagi umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepemimpinan Musa bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi kita. Jika kita dipercaya sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Jadilah seorang pemimpin yang rela berkorban. Jadilah seorang pemimpin yang mampu memberikan kepemimpinan yang baik, bahkan bersedia memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan orang-orang yang dipimpinnya. Dan tentunya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang baik. Firman-Mu luar biasa hari ini, mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan kedua bagi umat Israel. Meskipun Tuhan kecewa atas tindakan dan perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan dengan membuat patung lembu emas sesembahan dan mentuhankan patung itu, Allah mengasihi mereka. Allah mengampuni mereka karena Allah tergerak hatinya mendengarkan permohonan doa dari Musa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami semua untuk menjalankan tugas dan panggilan kami dengan taat dan setia, dan menjadikan firman Tuhan pedoman dasar bagi kami melayani Engkau. Dan kami tidak takut dan khawatir akan hidup ini, karena Engkau menjamin kehidupan kami, ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati tugas dan tanggung jawab kami, berkati keluarga dan juga seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan akhiri doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.